Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita awali renungan kita hari ini, kita bernyanyi. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, renungan harian kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Amsal 15 ayat 1, demikian: jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Seorang ayah yang tidak mengetahui membaca atau buta huruf mendapatkan surat dari anaknya yang sedang sekolah di tempat yang jauh. Lalu ketika ayah tersebut menerima surat itu, dia membawa surat itu kepada sahabatnya yang karakternya agak emosional dan agak keras. Sehingga sahabatnya itu membacakan surat tersebut dengan nada yang agak keras, sehingga membangkitkan amarah dari ayah tersebut. Ayah, aku dalam keadaan kekurangan uang, sangat butuh sekarang, kirim segera. Padahal situasi ayahnya pada waktu itu memang sangat minim uang, sehingga hal itu membangkitkan amarahnya. Hal itu dibacakan oleh sahabatnya dengan nada yang keras. Hal ini tadi membuat dia marah, sehingga dalam hatinya, ini anak yang kurang ajar. Tidak tahu bagaimana orang tuanya sudah capek untuk mencari biaya, tapi kenapa dia meminta uang dengan cara yang demikian? Di perjalanan menuju ke rumahnya, si ayah tersebut cerita dengan saudaranya yang lain. Dan dia memberikan secari kertas yang dikirimi oleh anaknya itu surat. Lalu si sahabatnya yang lain itu membacakan surat itu. Ayah, aku dalam keadaan yang berkebutuhan uang, mohon ayah engkau mengirimkan aku karena sangat memerlukannya. Si sahabatnya dengan lembut membacakannya dengan nada yang tidak terlalu emosional, sehingga ayahnya mengerti bahwa ternyata anaknya itu memang sedang dalam keadaan membutuhkan uang untuk biaya hidupnya di sekolah di tempat yang jauh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tengah-tengah kehidupan kita juga sering hal tersebut terjadi. Ketika kita misalnya membaca WA dari teman-teman kita atau WA di grup-grup kita bisa dalam posisi kita menaksirkan dalam situasi kita yang mungkin ketika kita marah, emosi, kita membaca pesan WhatsApp contohnya, kita bisa saja menjadi orang yang geram melihat pesan-pesan tersebut. Karena situasi kita pada waktu itu sedang dalam keadaan marah. Tapi kalau misalnya situasi kita dalam keadaan tenang, tidak ada persoalan, lalu kita membaca pesan atau menghadapi berbagai persoalan, maka kita akan bisa menghadapinya dengan hati yang dingin atau kepala yang dingin, dan kita tidak akan marah, dan kita bisa memahaminya bagaimana. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ini sangat diperlukan tengah-tengah kehidupan kita, dan ini sangat sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Itu sebabnya kalau kita menjumpai di beberapa tempat kerja, pasti ada orang-orang yang sudah dipakai untuk membina hubungan kerjasama dengan pihak yang lain,
orang tersebut yang diharapkan adalah seorang yang pintar dalam berbahasa, pintar dalam intonasi, pintar dalam berretorika. Tidak mungkin dipakai orang yang tidak bijak dalam berbahasa, yang sembarangan, atau yang membangkitkan amarah. Atau ketika kita menghadapi persoalan, atau ada konflik, maka sangat dibutuhkan orang yang demikian, yang lembut, karena akan meredakan kegeraman. Kita tidak butuh orang yang memanas-manasi, atau membuat kita menjadi orang yang emosi terhadap situasi yang sedang kita hadapi, kalau ada misalnya konflik. Namun bukan hanya orang lain yang harus melakukan itu kepada kita. Kita juga harus melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah di tengah-tengah keluarga kita? Ada baiknya ketika suasana sudah semakin memanas, mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita sebagai wakil Tuhan yang berbicara dengan lembut, supaya suasana itu menjadi cair, menjadi dingin. Atau ketika lingkungan persahabatan kita, atau berbagai hal, dibutuhkan orang-orang yang mendinginkan suasana, yang meredakan kegeraman Bapak Ibu dan saudara. Karena kita pasti ingin di mana kita berada, suasana damai tercipta. Di mana kita tinggal, suasana yang indah tercapai. Dan memang orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, mereka adalah orang-orang yang harus memproduksi suasana tersebut, memproduksi atau mengeluarkan suasana tersebut dari dalam dirinya. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudari adalah orang-orang yang dimampukan oleh Tuhan untuk mengeluarkan suara yang lemah lembut, perkataan yang lemah lembut, untuk meredakan berbagai kegeraman. Dan kiranya kita dimampukan Tuhan untuk hal itu. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, firman-Mu hari ini menyapa kami, agar kami mengutamakan kelemah lembutan dalam menghadapi berbagai situasi ya Tuhan. Agar kiranya kedamaian yang tercipta ketika kami bersuara dimanapun kami berada ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan umat-Mu, lindungilah mereka, jauhkanlah mereka dari mara bahaya, dan kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun umat Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak dari jemaat Tuhan. Engkaulah yang melindungi, menjauhkan mereka dari mara bahaya, serta yang memberikan mereka hikmat, agar hikmat mengajari mereka untuk memilah yang terbaik tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami ini, lindungilah, jauhkan dari mara bahaya. Dan Engkau yang berkati seluruh para pemimpin kami ya Tuhan, yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Berikan mereka hikmat yang daripada Tuhan, agar segala sesuatu yang mereka kerjakan dan pikirkan Allah yang selaras dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, ampuni kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.